Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Amin, NPM 18124539. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Di sini saya ingin membahas tentang isi makalah saya yang berjudul Biografi Kiai Haji Muhammad Sarni Alabio. Nama lengkap beliau yaitu Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq. Beliau dilahirkan di Sungai Tabukan, Alabio pada tahun 1915 Masehi. Adapun tanggal dan bulan lahir beliau tidak diketahui secara pasti. Namun diketahui beliau meninggal pada malam Jumat tanggal 6 Maret 1988 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1408 Hijriah. Beliau meninggal di Alabio pada usia 73 tahun. Kiai Haji Muhammad Sarni merupakan penyusun kitab Mabahith ilmu fikih. Kiai Haji Muhammad Sarni terlahir dari pasangan Haji Jarmani dan Hajah Rafi'ah. Dia dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayah beliau bernama Haji Jarmani. Beliau ialah seorang pemuka agama di kampungnya pada saat itu. Kiai Haji Muhammad Sarni belajar ilmu agama kepada ayah beliau, yaitu belajar ilmu Al-Quran dan Tauhid dan Fikih. Beliau juga belajar ilmu Nahu atau Qawaid sebagai ilmu alat untuk mampu membaca dan memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab yang biasanya disebut kitab gundul atau kitab yang tidak berbaris. Selain belajar di rumah, Kiai Haji Muhammad Sarni juga belajar di pendidikan umum, yaitu di sekolah rakyat atau SR. Di sekolah rakyat beliau belajar selama 6 tahun dan kemudian memasuki normal Islam di rantau. Beliau menyelesaikan pendidikan di rantau dalam beberapa tahun. Setelah itu beliau melanjutkan belajar agama, yaitu belajar ilmu tasawuf kepada guru beliau yaitu Haji Abdullah Masri di Amuntai. Kiai Haji Muhammad Sarni mempunyai 3 orang istri yang masing-masing dikaruniai beberapa orang anak. Yang pertama, istri beliau yaitu Masriyah. Dari istri beliau yang pertama ini, beliau memperoleh 6 orang anak. Yang pertama Li'abiyah, yang kedua Romlah, yang ketiga Abdul Latif, yang keempat Fatinah, yang kelima Asimah, dan yang keenam Mahmudah. Adapun istri kedua beliau bernama Hajah Masrufah. Dari istri beliau yang kedua ini, beliau memperoleh 9 orang anak, yaitu yang pertama Dr. Andes Haji Rusdi Halim, yang kedua Nur Hidayah, yang ketiga Abdul Wahab, yang keempat Ibrahim, yang kelima Abdan Sokro SAG, yang keenam Abdul Wahid, yang ketujuh Muslih, dan yang terakhir Liamdah. Adapun istri ketiga beliau bernama Khadijah. Dari istri beliau yang ketiga ini, beliau memperoleh seorang anak, yaitu yang bernama Muflihah. Adapun pekerjaan beliau sehari-hari yaitu bertani di kampungnya. Selain bertani, beliau juga menjadi guru agama di rumahnya sendiri. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 1958 Masehi sampai akhir hayat beliau, yaitu pada tahun 1988. Adapun murid beliau di pengajian tersebut cukup banyak karena materi yang diajarkan beliau sangat beragam, mulai dari membaca Al-Quran, tajwidnya, ilmu Nahu, Fikih, Tauhid, sampai juga pada ilmu tasawuf. Selain mengadakan pengajian di rumah beliau, beliau juga sering menyampaikan ceramah agama pada majelis taklim yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, beliau juga sering diminta menyampaikan ceramah agama dalam rangka peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, Haul, dan lain-lainnya.
kegiatan mengajar agama selain di kampung, beliau juga diminta untuk mengajar di tempat lainnya seperti di Sampit, Kalimantan Tengah, yaitu di sebuah masjid selama kurang lebih 5 tahun antara tahun 1955 sampai 1960. Kemudian pada tahun 1973 beliau diminta juga untuk mengajar ilmu tasawuf di sebuah masjid di Tamban selama 6 bulan. Beliau juga sebagai pembantu petugas pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk atau yang biasa disebut P3N TCR yang lebih dikenal dengan sebutan penghulu. Tugas sebagai penghulu ini beliau emban dari tahun 1960 sampai 1971. Pekerjaan sebagai penghulu inilah yang membuat Kiai Haji Muhammad Sani lebih dikenal oleh masyarakat karena sering datang di kegiatan-kegiatan perkawinan di masyarakat. Kiai Haji Muhammad Sani menunaikan ibadah haji yang didanai oleh Haji Jakfar, yaitu pemilik Hotel Berlin pada tahun 1976 dan sempat bermukim di Mekah Al-Mukarramah selama 6 bulan. Kiai Haji Muhammad Sani merupakan seorang ulama yang tergolong kreatif dan produktif dalam berkarya tulis. Dalam berdakwah dan mengembangkan ilmu agama, beliau tidak hanya menyampaikan secara lisan, namun juga melakukannya lewat karya-karya tulisnya sebagai buku pelajaran atau kitab. Walaupun sebagian besar karyanya merupakan ringkasan atas kitab-kitab ulama terdahulu, hal ini merupakan suatu kelebihan dibanding ulama-ulama lainnya yang tidak menghasilkan karya tulis. Karya-karya beliau sesuai bidang ilmu keislaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang tauhid, yaitu Tuhfahul Ikhwin dan Hidayah Al-Mubtadi'ir. Adapun pada bidang fikih, yaitu Mabadi' Ilmu Fikih jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Sedangkan di bidang tasawuf, yaitu Mabadi' Ilmu At-Tasawuf Al-Bahiyah Al-Mardiyah fi Akhlaq Ad-Diniyah dan Tuhfah Ar-Raghibin jilid 1 dan 2, dan Futuh Al-Arifin jilid 1 dan 2. Karena itu beliau yang lain berupa buku pelajaran nahwu, buku pelajaran sorof, tajwid, dan penuntun cara berhilah. Buku-buku tersebut semula ditulis dengan lisan Arab Melayu oleh salah seorang muridnya, yaitu Haji Muhammad Husaini. Kemudian diperbanyak sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam perkembangan berikutnya, buku-buku tersebut khususnya yang berkaitan dengan tauhid, fikih, tasawuf banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Banjar dalam majelis taklim atau sekolah agama. Hal ini membuat permintaan terhadap buku-buku tersebut semakin meningkat dan akhirnya diupayakan untuk diperbanyak atau digandakan dalam bentuk cetakan. Akhirnya atas izin dari keluarga beliau, semua buku-buku diterbitkan oleh toko buku murni Banjarmasin. Semua buku tersebut mengalami cetak ulang, sementara buku-buku lainnya tidak dicetak dan diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peminat. Jadi yang diterbitkan hanya buku-buku yang banyak dipelajari di masyarakat dan di sekolah-sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat diambil pelajaran dari biografi beliau tadi. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.